Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu di simulasi dan pemodelan pertemuan keempat. Oke, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus membuka Simulink dan registrasi langsung ke situ, yaitu di Matchwalk. Silakan nanti registrasi ya Jeng. Lalu kita udah mulai connect dengan Arduino, yaitu kita bisa menambahkan add-ons di MATLAB. Kemudian setelah itu akan ada beberapa pilihan, yaitu install, download, dan install from folder. Kalau bisa kita download from internet. Kemudian next. Kemudian muncul ada beberapa pilihan, kita harus mencari Arduino. Oke, Arduino. Ya, dapat. Nah, di sini saya udah menginstal beberapa, tapi ini masih saya sisakan satu yang belum. Tapi kalau kalian nanti bikin atau nginstalnya itu yang MATLAB aja ya, Jeng. Yang di require base productnya itu adalah MATLAB. Oke. Kemudian setelah itu dicentang, lalu langsung masuk ke next. Atau kalau misalnya semuanya juga nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Yang require base produknya boleh semuanya. Setelah di next, akan muncul tampilan seperti itu. Kemudian tinggal klik download. Setelah itu kalau sudah di download, next berikutnya balik lagi ke add-ons, kita baru install from internet. Yang tadi sudah ke download otomatis akan kelihatan. Klik lagi Arduino, kemudian cari install. Kalau reinstall berarti sudah diinstal, oke? Kalau yang install berarti belum diinstal. Actionnya kita pilih install, dicentang. Kalau kalian harusnya cuman MATLAB aja udah cukup ya. Yang require base produknya MATLAB. Oke, Jeng. Next, berikutnya akan tampil seperti itu. Oke, dibaca kemudian di accept. Selesai, finish. Oke, berarti MATLAB-nya sudah bisa kita pakai. Nah, ini adalah library yang di Simulink-nya. Kemudian setelah itu apa sih sebenarnya yang didapatkan setelah download? Jadi teman-teman nggak usah cari software Arduino di arduino.cc lagi, karena MATLAB sudah downloadin itu semua di Arduino 1.516-R2. Oke, di situ ada program Arduino-nya, kemudian ada drivernya juga. Oke, Jeng. Nah, ini adalah saat atau waktunya untuk bermain-main sama Arduino. Arduino yang sudah kalian beli kemudian dicolokkan di laptop ya sekarang ya. Kemudian setelah itu kita buka di computer management atau biasa disebut dengan manage, lalu buka device manager untuk mengetahui dia berada di COM berapa. Nah, ini belum muncul. Setelah saya colokkan, dia baru muncul di port COM NLPT. Setelah itu, ternyata dia masuk di COM 4, serial COM 4. Oke. Kemudian kita harus melakukan update driver. Update driver dilakukan, kemudian browse my computer for driving software. Kemudian setelah itu baru kita pilih yang tadi sudah ada ya di MATLAB supportnya. DC, kemudian MATLAB, kemudian R2015, kemudian driver. Oke, kalau sudah di next, berarti sudah terinstall juga drivernya. Setelah itu ini baru bisa digunakan baik MATLAB maupun Arduino-nya. Setelah itu kita nyoba di project 1. MATLAB in. Sebelum kita nyoba di project 1, kita harus nyoba dulu MATLAB-nya, Arduino-nya ini sudah benar atau belum. Oke, untuk mencoba, ini adalah tampilan Arduino. Kita pilih yang paling mudah, yaitu dengan Blink. Oke, Jeng, kita coba Blink dulu ya, dimana Blink itu akan mengedipkan LED yang ada di Arduino tersebut, yaitu di LED nomor 13 gitu ya, atau di port nomor 13, yaitu LED yang ada di dalamnya. Oke, setelah itu kita coba terus kita lihat dulu boardnya itu kita sudah klik di Arduino Uno atau belum.
Kalau belum, silahkan di Arduino Uno portnya COM4. Oke, setelah itu semuanya sudah dilakukan. Lalu next berikutnya kita melakukan verifikasi, ya, diverifikasi terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada bugnya atau sudah berhasil, ya, kita tunggu verifikasinya. Oke, berhasil, hore. Baru kemudian kita upload di Arduino boardnya. Pasti juga akan berhasil ya. Nah, setelah itu kalau tampilannya sudah berkedip-kedip, berarti dia sudah bisa dipakai. Nah, itu LED yang berkedip-kedip itu adalah LED dari Arduino yang di port nomor 13. Oke, next kita masuk ke MATLAB. Di MATLAB sebenarnya hampir sama dengan perintah Blink yang ada di Arduino, hanya saja terdapat beberapa parameter yang berbeda. Contohnya adalah di situ kita harus inisialisasi dulu, di mana inisialisasi itu kita harus menentukan atau menyertakan Arduino COM berapa, COM serialnya masuk di COM berapa. Tadi di serialnya kita masuk di COM 4, kemudian kita pakai Arduino Uno. Kalau pakai 2 ya berarti kalian tambahkan 2 di situ, mengganti Uno. Kemudian setelah itu di MATLAB ada write digital pin, tapi di Arduino ada digital write. Nah, cuman dibolak-balik seperti itu aja. Kemudian setelah itu untuk delay-nya juga berbeda. Kalau di Arduino pakai delay, kalau di MATLAB pakainya pause. Oke, setelah itu coba kita run. Yang tadi kalau yang di Arduino itu 0. Kalau di Arduino itu high low, kalau di MATLAB itu 01. Oke, kita masuk di project 2, MATLAB to ADC atau Analog Digital Converting. Oke, pada dasarnya MATLAB to ADC itu sangat mudah ya, pakai read voltage A, variabelnya, dia analog berapa. Kalian nuncepnya itu di analog berapa. Misalnya kita pakai yang analog 3. Oke, kita coba yang tipe 1. Kalau yang tipe 1 ini yang kita coba ini dia langsung. Jadi kita nggak ngeset, kita cuman pengen misalnya ada 500 data. Jadi nanti selesainya dia di 500 data. Kita tidak men-set, kalau ADC kan biasanya ada berapa frekuensi samplingnya, kemudian berapa menit kita mengambil data. Nah, ini nggak ada. Kita cuma pengen grafik itu selesai di 500. Oke? Nah, kita akan melihat frekuensi samplingnya setelah itu. Jadi oke deh kakak, kita ngambil data di port 3-nya analog read yang di Arduino. Nah, oke. Jadi modelnya adalah seperti itu. Di sebelah kanan kita lihat ada di workspace, di situ ada frekuensi samplingnya itu 11,9 dan hasilnya juga kita bisa baca di ADC 500 kali 1 double. Kalau kalian klik di situ, kalian akan mendapatkan data yang tadi sudah direkam oleh MATLAB yang variabelnya bernama ADC. Oke, Jeng, tetap semangat ya. Oke deh. Next berikutnya tipe 2. Untuk yang tipe 2 ini agak berbeda, Jeng. Tipe yang kedua ini hampir sama sih sebenarnya dengan kalau kalian pakai Arduino, yaitu kita sudah punya frekuensi samplingnya, kemudian kita sudah punya berapa detik mau kita pakai gitu ya. Nah, kalau di Arduino itu ada perhitungannya, ada rumusnya. Kalau di sini nggak pakai rumus, Jeng. Jadi kita tinggal menentukan berapa frekuensi samplingnya, misalnya 250, kemudian berapa sih selesainya di 5 detik misalnya. Jadi 1 detiknya itu dia akan mengambil 250 data. Oke.
biasa berarti kalau misalnya kita 250 berarti kali 5 berarti sampai di sini dulu pertemuan kita, guys. Jumpa lagi di Sari Ayu Landari di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.